Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu dalam Kultum Ramadan kali ini. Mudah-mudahan sobat Spaliska semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan kali ini sampai nanti di akhir bulan, sehingga kita dijadikan Allah sebagai hamba yang muttaqin atau hamba yang bertakwa. Selanjutnya, insya Allah kita nanti membahas tentang akhlak terhadap lingkungan sekitar kita. Sobat Spaliska sekalian, kita ini diciptakan Allah sebagai manusia yang kita tidak dapat hidup tanpa bantuan dan juga bersosial dengan orang lain. Sebagaimana Allah juga menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Apa tujuannya Allah menciptakan kita semua? Tentunya kita agar bisa bekerja sama dengan manusia yang lain, saling tolong-menolong, dan kita tercipta solidaritas untuk saling mengembangkan kerjasama di antara manusia ini. Ini adalah lingkungan kita yang pertama, di sekitar kita. Misalnya bertemu saling sapa, saling salam, saling tegur. Ini juga merupakan akhlak lingkungan terhadap lingkungan sekitar kita. Yang pertama manusia. Yang kedua adalah kita terhadap lingkungan sekitar yang berupa tumbuh-tumbuhan. Apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuh-tumbuhan ini? Tentunya kita paham bahwa satu pohon yang kita tanam ini dapat menyediakan oksigen bersih untuk minimal 2 orang. Nah, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah membuat kerusakan di bumi ini setelah Allah menyusunnya dengan baik. Dan juga kita dianjurkan untuk berperilaku baik, apakah itu dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan dengan hewan sekitar kita. Kalau kita sudah memutuskan diri untuk memelihara misalkan burung, ayam, ataukah kucing, ataukah yang lain, tentunya kita memiliki pertanggungjawaban untuk membersihkan kandangnya, ataukah kita merawatnya. Jangan sampai dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak diurus kandangnya, sehingga nanti menghambat pertumbuhan hewan tersebut, sehingga kalau kita tidak menyiram tumbuh-tumbuhan tersebut juga akan menghambat pertumbuhannya, sehingga kelestarian lingkungan sekitar kita yang kita harapkan ini tidak dapat terwujud sesuai dengan kaidah Islaminya. Untuk selanjutnya, yang ketiga, akhlak kita tentunya terhadap lingkungan yang ada di sekeliling kita, yaitu sekolah misalnya. Nah, saya bahas sekolah ini karena memang kita Sobat Spaliska semuanya ada di lingkungan sekolah. Apa yang harus kita lakukan di sekolah ini? Nah, yang kita lakukan di sekolah sebaiknya melakukan program 5M yang sekolah kita anjurkan. Salah satunya adalah dengan membersihkan kelas, melakukan tugas piket, ataukah kita mempersiapkan diri ketika sebelum sekolah, memakai sabuk, memakai hasduk, ataukah itu memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Ini adalah tentunya kita harus memperlakukan, di mana bumi kita dipijak, itulah langitnya yang harus dijunjung. Di sekolah kita, di lingkungan kita tempat tinggal, ada tata tertib atau ada peraturan yang harus kita penuhi agar kita nantinya hidupnya teratur, disiplin, juga nyaman untuk semua orang yang berada di lingkungan tersebut. Contoh yang lain misalkan tidak merusak fasilitas sekolah, tidak mencoret-coret dinding, ataukah kita misalkan berada di fasilitas umum
di jalan raya ataukah yang lain, kita tetap menjaga lingkungan tertib dan juga agar tercipta kenyamanan diri kita sendiri, juga kenyamanan para pengguna yang lain. Sebagaimana juga kita kan diperintahkan Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kita diperintahkan Allah di situ telah nampak kerusakan bumi dan juga di lautan karena ulah tangan manusia. Nah, inilah kita harus aware, kita harus berusaha agar tidak tercipta kerusakan di daratan maupun di lautan dengan kita melakukan akhlak yang baik terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, mudah-mudahan sekelumit kultum ini bisa menambah dan juga mengingatkan kita bahwa Allah menyuruh kita berbuat baik terhadap lingkungan, apakah itu dengan manusia, tumbuhan, hewan, ataukah menjaga lingkungan sekitar kita yang merupakan milik umum, agar selanjutnya kita semuanya merasakan dan juga berimbas kebaikan kepada kita semuanya. Tentunya dengan kita melaksanakan kebaikan, menjaga kesinambungan lingkungan sekitar kita tersebut. Nah, ini Sobat Spaliska, kultum yang saya sampaikan hari ini. Sobat Spaliska, saatnya kini kuis untuk kultum kali ini. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan 3 macam lingkungan yang harus kita lestarikan yang saya sampaikan dalam kultum kali ini. Nah, Sobat Spaliska bisa menyampaikan jawaban melalui komentar sosial media milik Spaliska. Sampai bertemu insya Allah di kultum selanjutnya. Semoga hari ini ada guna dan manfaatnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.